Halo Sinegrip, balik lagi sama gue Rashid Hari yang kali ini bakal nge-review satu lagi film Netflix yaitu All Quiet on the Western Front. Ini adalah adaptasi novel berjudul sama bikinan Erich Maria Remarque. Total sampai sekarang ada 3 adaptasi dari novel itu. 2 di antaranya adalah film panjang, film layar lebar. Satunya lagi film TV. Film panjang yang pertama itu dirilis tahun 1930. Cuman selisih 2 tahun sejak novelnya itu terbit. Itu produksi Amerika dan berhasil mencatatkan sejarah di Oscar dengan jadi film pertama yang menang Best Picture dan Best Director secara bersamaan. Itu di gelaran Oscar ketiga. Masih awal banget itu. Nah, kalau versi 2022 ini adalah produksi Jerman, jadi perwakilan Jerman di Oscar tahun ini, tahun 2022 kemarin, tapi belum berhasil jadi nominasi. Setelah nonton, gue masih lebih suka yang versi 1930 ya. Walaupun jelas versi 2022 ini menang di teknis, jelas selisihnya itu hampir 100 tahun, jelas teknisnya jauh lebih bagus. Tapi daripada dibandingin, gue lebih suka memandang kedua versi ini sebagai pasangan gitu, yang saling melengkapi. Karena gini, versi tahun 30 walaupun tetap punya adegan perang yang epic, yang kelihatan mahal at least buat masaknya ya, itu lebih fokus ke transformasi manusia-manusia di dalamnya, dimana mereka tuh perlahan berubah gara-gara perang dunia 1. Jadi sepanjang film tuh kita ngeliat gimana pelan-pelan karakternya berubah. Intinya ada di akibat. Sedangkan di versi 2022 itu sebaliknya. Tetap diliatin transformasi karakter tadi, tapi fokusnya adalah lebih ke ngasih lihat ke penonton. Horor macam apa sih yang karakternya itu temui di medan perang sampai bisa bikin mereka berubah. Nah, intinya ada di sebab. Ya saling melengkapi. Karena kalau lu tonton keduanya, lu bakal secara lengkap tuh menemukan sebab dan akibat. Makanya kalau versi tahun 30 itu dibuka dengan perayaan, selebrasi, menyambut keberangkatan prajurit Jerman ke medan perang. Kalau versi 2022 ini enggak. Langsung kita dibawa ke tengah medan perang yang udah kelam, hutan-hutan yang hancur, mayat-mayat yang bergelimpangan, yang bertumpuk, terus dikubur di sebuah pemakaman massal, dan seragamnya tuh dilepas, dijahit ulang, dibenerin, bukan buat dibuang tapi dikasih ke prajurit muda yang baru mau berangkat perang. Salah satunya ya protagonis kita, si Paul namanya. Itu pemandangan yang miris banget buat gue. Seolah nyawa anak-anak muda itu yang terjun ke medan perang dengan semangat ingin membela negara tuh gak ada apa-apanya, gak ada harganya. Mereka bisa dibuang gitu aja selama ada anak-anak muda baru yang siap ngelanjutin. Bukan ngelanjutin perjuangan ya, tapi ngelanjutin lingkaran kematian. Itu lingkaran kematian yang muter terus selama perang gak berhenti-berhenti. Remaja dikirim, remaja mati, remaja lain dikirim lagi, terus kemudian mereka mati lagi dan seterusnya. Dan visualisasi lingkaran kematian tuh bener-bener dikemas brutal sama sutradaranya si Edward Berger. Tiap adegan perang nih ya, gue bukan ngerasa kayak di film-film perang kebanyakan, film-film perang mainstream Hollywood khususnya. Gue bukan kayak ngelihat, wah ini keren, wah ini sebuah aksi nasionalisme yang menggugah semangat 45 gitu, enggak. Tapi gue malah kayak ngelihat neraka dunia. Misal pas tentara Jerman itu ngelawan tank dari tentara Prancis. Wah, itu adalah salah satu sekuen anti perang paling serem, paling meneror yang pernah gue tonton. Apalagi musiknya yang dibikin sama Volker Bertelmann itu mendukung atmosfer, sangat-sangat mendukung atmosfer. Kayak di beberapa titik terdengar seperti trompet sangkakala yang lagi ditiup. Asli, gue nggak tahu kenapa gue teringatnya ke sana. Udah kayak mau akhir dunia pokoknya. Sinematografi bikinannya James Franz juga keren. Dia ngasih komparasi yang ekstrim soal 2 buah pemandangan yang sangat berbeda. Yang pertama tuh pas lagi perang, langitnya tuh kelam, tanahnya penuh lumpur, kotor. Karena di situ kita lagi melihat wajah kematian. Dan pas perangnya lagi break nih, itu langsung berubah 180 derajat. Mataharinya hangat, menyinari tubuh karakternya. Terus kita ngeliat bentangan rerumputan yang hijau, seger. Nah, karena di situ kita lagi ngeliat wajah kehidupan. Bahkan di saat karakternya lagi ngomongin soal kematian pun gue gak ngerasa itu tragis. Gue ngerasa itu sebagai sesuatu yang penuh harap, yang hangat. Di saat perang lagi gak berlangsung ya. Kayak misal pas si Paul tuh ngebacain surat yang dikirim sama istri temennya, si Cat. Cat ini karakter penting di versi All Quiet
Quiet on Western Front yang manapun. Dia semacam mentornya Paul. Tapi di versi ini karakternya lebih banyak dikasih latar belakang, lebih digali kepribadiannya, dan itu dimanfaatin banget sama si aktor Albrecht Schuch untuk ngasih acting yang hurtful. Dan ada lagi modifikasi yang dibawa sama versi 2022 ini. Modifikasi yang beda kalau dibandingin sama versi tahun 30 dan juga novelnya. Salah satunya itu adanya konflik di luar garis depan medan perang pas Matthias Erzberger yang diperanin sama Daniel Brühl jadi perwakilan Jerman buat mendiskusikan gencatan senjata sama pihak Prancis. Erzberger ini BTW karakter asli ya, bukan fiktif. Dia ini bener-bener ada seorang politikus nyata yang sempat jadi menteri ekonomi kalau nggak salah, menteri perekonomian Jerman setelah Perang Dunia Pertama kelar. Tapi buat gue sayangnya kemunculan dia tuh agak mengganggu. Ya nggak sampai merusak filmnya, tapi mengganggu. Pertama karena penokohannya itu kayak figur penyelamat, orang baik, pahlawan ala-ala film mainstream Hollywood, yang itu nggak cocok sama atmosfer film ini. Atmosfer film ini kan hopeless banget. Tiba-tiba lu muncul karakter yang heroik, yang sangat baik, yang penuh moral, berusaha untuk menyelamatkan semua prajurit yang terbunuh di medan perang tuh kayak nggak sinkron. Dan yang kedua adalah karena yang merani Daniel Brühl. Bukan aktingnya jelek, aktingnya bagus, tapi ngasih distraksi gitu karena dia terlalu terkenal. Ini gue serius ya, ini gue serius. Ada kalanya sebuah film itu pada saat yang diincar adalah realisme, lebih baik diperanin sama orang yang nggak terkenal aja semuanya. Dan di sini aktor-aktor lain tuh terdiri dari entah nama baru atau nama veteran tapi belum dapat pengakuan, belum terlalu terkenal di skena internasional. Terus tiba-tiba lo ngeliat Daniel Brühl. Terus seolah-olah nih kalau nonton film Indonesia yang sangat realis diperanin sama aktor-aktor amatir, aktor-aktor baru, atau aktor yang belum terlalu dikenal sama publik. Terus tiba-tiba salah satu supporting karakternya yang porsinya tuh nggak seberapa banyak diperanin sama Reza Rahadian. Kan mendistraksi banget. Tapi selain urusan Brühl itu, konflik-konflik di balik layarnya, konflik-konflik di luar medan perang, itu bukan kelemahan. Termasuk pas ngasih sorotan ke Jenderal Friedrich, jenderal yang terobsesi sama perang. Dia merasa kalau apa gunanya lu jadi tentara kalau nggak ada perang. Konflik-konflik itu ngilangin netralitas yang dibawa sama film versi tahun 30. Kalau yang di tahun 30 tuh, mereka sampai ngerasa perlu nih di opening ngasih statement kalau ini film tidak berusaha menyalahkan atau membela pihak manapun, kami hanya berusaha menangkap realita yang menimpa para anak muda. Kalau versi 2022 ini sebaliknya, lantang ngomong siapa aja sih orang-orang yang berdosa di tengah perang dunia pertama. Kalau skor buat All Quiet on the Western Front gue kasih 8 dari 10. Kalau mau dibandingin ya versi tahun 30 misal dikasih skor 8,5 lah. Sama-sama bagus, tinggal urusan preferensi aja. Tapi intinya adalah ini film anti perang yang efektif. Begitu kelar lu pasti mengutuk perang. Bahkan mungkin nggak perlu sampai nunggu filmnya kelar. Di tengah-tengah nonton lu akan mengutuk perang, apapun alasan perang itu. Karena lu akan sadar nih, jutaan nyawa yang melayang di tengah perang itu entah karena ketembak, kena ledakan bom, ketusuk bayonet, atau karena kecelakaan yang tragis dan gak disengaja, itu ya melayang dengan sia-sia. Kalau kalian gimana? Apakah kalian suka dengan All Quiet on the Western Front? Dan buat yang udah nonton juga versi 30-nya, atau bahkan mungkin udah nonton juga versi yang FTV ya, yang tahun 70-an, silahkan di-share menurut kalian versi mana yang paling bagus. Terus jangan lupa juga like video ini, subscribe, dan misalkan kalian pengen ngebantu Sinekrip dengan kasih donasi, bisa klik tombol super thanks di bawah. Oke then, gue Rashid Hari and see you in the next video.